Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market akhirnya koreksi dengan lumayan signifikan, terutama alts ya. Totalnya dalam 24 jam terakhir 1,75% koreksinya dengan total market cap di 3,89 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara untuk mendukung TCI yang paling mudah adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every video ya. Sip, langsung aja kita masuk ke BTC. Ya, untuk BTC kita bisa lihat di sini dia berhasil mempertahankan 117.758. Ini PR yang kita bahas kemarin ya. Buat yang belum nonton ya silakan ya. Kemarin kita bahas bahwa di DCWT sesi pertama, PR besar dari BTC adalah bertahan di atas dari struktur support ini. Dan good newsnya dia retest tetapi berhasil bertahan ya. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang apakah dia akan bisa bertahan di sini dan seterusnya sampai dia dijemput oleh EMA 20. Begitu ya. Dijemput EMA 20, kalau sampai dia mantul, ya possibility-nya bisa lanjut lagi membuat higher high bahkan new all time high. Nah, tetapi kalau setelah sideways dan ternyata saat retest ke 20-nya malah jebol, harus siap secara statistik not that good ya. Kita pernah bahas di sini ya, udah lama sih sebenarnya. Ini kan sideways nih, sideways akhirnya ketemu MA20, apa yang terjadi? Taunya gagal mantul, malah jebol ya. Udah jebol ya, biasanya lower low-nya lumayan begitu ya. Terjadi di sini, lalu juga kalau kita lihat lagi tuh yang sideways dan ujung-ujungnya mungkin ini contoh selanjutnya bukan lebih ke sideways ya, tapi lebih ke double top. Nah, di sini nih ya. Nah, dia ngebawa double top, ujung-ujungnya di EMA 20-nya gagal nahan, jebol ke bawah. Dan lo bisa lihat sendiri, biasanya lower low-nya lumayan menyeramkan. Begitu. Jadi penentuan nih dalam beberapa hari ke depan, apakah Bitcoin bisa mantul nggak di EMA 20? Kalau sampai dia bisa mantul di EMA 20, ya happy ya, bisa mungkin mirip-mirip seperti kayak di mana contohnya ya. Contohnya tuh mungkin di, ya ini sebenarnya mirip ya, cuma bedanya nggak kena EMA 20 begitu. Dia duluan naik gitu. Tapi ya kalau dari sideways terus dekat-dekat EMA 20 mirip-mirip kayak gini lah ya. Bisa lanjut lagi membuat higher high. Tapi kalau jebol ya kita harus siap ada potensi seperti kayak di Januari. Ya di Januari 2025 begitu ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya dan seperti yang gue bilang tadi di depan ya. BTC not bad. Dia minus cuma 1%-an aja ya. Sementara yang lain Ethereum dia koreksi 3,15%. Hype dia ngedam 5,49%. Solana dia ngedam 7,94%. Cardano dia ngedam 9,67%. Lalu apalagi nih, XRP dia ngedam 10,34%. Wow ya. BNB oke lah, dia cuma 1,36 ya. Gila sih di cycle ini BNB jujurnya very stable ya. Lalu Polkadot dia ngedam 9 dan seterusnya lah. Banyak sekali yang ngedam intinya di alts ya. Ya jadi ya ini dia ya kenapa gue bilang hati-hati ya. Alts itu kita harus siap dengan resikonya. Orang tuh kadang-kadang gini, wah ngapain BTC bla 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 ya, panjang lebar ngomong ya, yapping kalau zaman sekarang katanya ya. Tapi waktu altsnya koreksi dikit, aduh sampah sekali ini ya. Mungkin kalau itu dulu gue sempat beberapa kali lihat yang meme yang di Instagram ya, itu sebenarnya kayak mungkin gue nggak tahu lah TikTok atau Instagram, tapi gue lihatnya di Instagram. Siapa gitu ada satu apa namanya apa kita sebutnya itu ya, ya online personal lah. Siapa namanya itu Hendrik atau siapa ya? Hansen kalau nggak salah ya. Ya waktu naik, wah Papa mau 3 katanya ya. Papa mau 3, tapi kalau udah drop, alamak najisnya gitu ya. Ya nggak bisa kayak gitu, ini sepaket ya. Alts itu kalau lagi rally, ya rally-nya bisa lebih gede daripada BTC. Tapi waktunya koreksi ya kadang-kadang bikin muntah darah juga. Kayak gitu ya. Ya udah, next kita akan lihat aja. Hari ini nggak ada news ya, gue udah coba cari cuman ya newsnya masih begitu-begitu aja ya. Paling ada sedikit kata-kata dari si Trump, ada rencana katanya dia nggak akan mau mecat si Jerome. Tapi faktanya sekarang kan dia lagi diserang habis-habisan ya. Jadi ya sebenarnya belum ada update baru lah ya. At least for now. Kita lihat nanti di CWT sesi kedua apakah akan ada breaking news ya. For now sih belum ya. Jadi langsung aja kita ke economic calendar. Untuk hari ini kita cukup padat ya. Yang pertama itu initial jobless claim. Initial jobless claim itu akan keluar di setengah 8 malam. Lalu akan ada S&P Global Manufacturing PMI.
lalu services PMI, dan yang terakhir new home sales. Ya, jadi paling awal setengah 8, paling malam jam 9 malam. Nah, buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat ke sini belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Ya, sekali lagi itu buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Sip, langsung aja kita masuk lagi ke ini ya. Kita masuk lagi ke BTCD deh ya. BTCD kita bisa di sini akhirnya mulai ada rally yang cukup signifikan dan mendekati ke EMA 200 di daily ya. Kita lihat apakah dia akan reject oleh EMA 200 atau tidak ya. Tapi sebenarnya lebih penting adalah ini sih ya, balance sheet dan juga statement-statement dari the Feds. Ya, ini andaikan balance sheet selanjutnya tetap masih netral ya, atau malah lebih bagus lagi QE. Nah, itu potensi untuk ya reject atau lanjut lagi membuat lower low begitu. Tapi kalau sampai tiba-tiba balance sheet-nya ya ternyata kita tertipu lagi seperti di Juni kemarin ya. Wah, kita kayaknya mau QE. Taunya dibanting lagi. Nah, kalau dibanting lagi ya jangan kaget, BTCD akan menguat lagi. Begitu. Itu udah terulang berkali-kali kok ya. Ya di sini nih. Wah, kita masuk ke QE. Bohong gitu. Tipe cuma pick out ya, ujung-ujungnya naik lagi tuh. Ya, jadi korelasinya sangat jelas kok ya. Saat naik banyak yang nge-hype pengen masuk ke altcoin season ya, pengen masuk ke QE. Tapi ya kalau turun lagi balance sheet-nya ya ternyata itu fake out aja begitu ya. So, bersabarlah, kita tunggu karena beberapa minggu terakhir udah oke nih ya. Udah mulai stabil, mulai netral. Apakah ini akan masuk seperti di 2016? Di mana dia netral ya si balance sheet-nya, karena kalau balance sheet netral kita bisa masuk altcoin season ya. Nih lihat, netral kan, bisa masuk altcoin season. Yang kita nggak bisa tuh cuma lagi masa-masa QT. Lihat, setiap kali kita masuk ke masa-masa QT BTCD menguat ya, setiap kita zoom out pasti menguat gitu. Nih QT lagi lihat menguat kan begitu. Jadi ya minimal kita butuh dia netral ya. Nah, please hati-hati dengan banyak tebak-tebakan sekarang. Ini masih lampu kuning ya. Lampu kuning artinya masih harus berhati-hati, tunggu dulu sampai ke hijau gitu ya. Karena kalau kita terburu-buru di sini, kita akan kena lagi seperti di Mei kemarin, lalu juga kena seperti di November, dan juga ya kayak di 2024 kan banyak sekali ya dukun yang ekstra optimis kita akan masuk ke altcoin season katanya. Ya, tapi baik lagi, dari zaman itu masih belum ada yang mendukung. Datanya belum mendukung kok ya. Di 2024 kita bisa lihat di sini 2024 itu lihat turun terus kok. QT-nya masih sangat kuat. Tapi banyak yang teriak-teriak akan altcoin season kan. Nah, jadi hati-hatilah, akan semakin banyak. Gini deh, pokoknya setiap kali ada orang yang mulai profit sedikit aja di alts, nggak tahu kenapa dukun tuh seperti keluar dari goanya and then mulai, wah, kita sebentar lagi altcoin season ya. Sebentar lagi altcoin season. Terus aja begitu ya. Lu silakan lihat dari 2024 sampai sekarang setiap kali terjadi drop yang signifikan di BTCD dan altcoins outperform BTC ya, langsung semua tebak-tebakan altcoin season ya. Sekali lagi, altcoin season itu datang bukan karena kita yakin begitu. Itu bukan masalah iman ya, bukan ya. Altcoin season itu datang apabila ada liquidity-nya. Nah, liquidity yang pegang siapa? Ya the Feds gitu. Selama the Feds sekarang udah membaik ya, sekali lagi jauh membaik dibandingkan sebelumnya ya. Tapi selama masih belum ada rambu-rambu hijaunya, masih belum ada lampu hijaunya. Apaan bang lampu hijaunya? Ya, kita udah sering bahas ya, tapi nggak apa, gue ulang lagi deh. Lampu hijaunya adalah apa? Yang pertama, the Feds ngomong bahwa oke, kita akan mengertikan QT, itu yang paling penting dulu. QT-nya berhenti. Ya, lebih bagus lagi ngomong akan QE. Nah, itu lampu hijau pertama. Lampu hijau kedua apa? Lampu hijau kedua adalah interest rate turun. The Fed mengatakan bahwa akan ada penurunan interest rate. Semakin besar, semakin signifikan penurunannya, makin bagus. Begitu. Lalu yang ketiga apa? Ya, mulai keluar statement-statement kita akan pivot. Ya, mulai banyak media-media yang menyatakan the Fed pivot. Nah, udah keluar seperti itu rambu-rambu hijau lagi selanjutnya. Nah, selain dari itu, ya mungkin yang bisa tambah lagi adalah keluar kata-kata stimulus. Nah, keluar kata-kata stimulus. Nah, itu adalah tambahan lagi lampu hijau. Nah, sekarang belum keluar kan? Ya sudah, ya masih lampu kuning. So, just keep it 60-40. Ya, jangan aneh-aneh, jangan mencoba untuk mendahului market. Ya, karena ingat,
Saat lu mencoba untuk mendahului sesuatu, ya sama kayak lu coba deh, lu mau jump start, lu mau duluan lari sebelum waktunya lari, ya lu kena disk kan. Nah, berapa banyak orang yang kena diskualifikasi nih di sini ya. Wah, ya merah, 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 merah portonya semua karena mencoba untuk mendahului market, nebak bukan nebak bukannya, ingin duluan masuk ke alts dengan harapan cepat kaya. Hati-hati ya. Hati-hati dengan kata-kata itu cepat kaya ya, karena itu menurut gua penyakit nomor satu deh di kripto. Orang-orang tuh banyak yang pengen cepat kaya dan cepatnya tuh nggak main-main cepatnya loh ya. Setahun, 2 tahun, bahkan 4 tahun itu cepet loh ya buat dalam dunia investasi. Karena biasanya di TradFi kita ngomongin dekade gitu. Jadi 4 tahun tuh cepat sebenarnya. Satu business cycle tuh cepat. Nah, tapi kadang-kadang di dunia kripto mereka tuh pakainya seminggu, sebulan aja udah, ngapain nunggu 4 tahun gitu ya. Dulu sempat ada yang ngomong gini kan, wah gila 4 tahun cuma naik berapa ratus persen ya, cuma naik dulu kalau nggak salah dia ngomong 4 tahun cuma naik berapa ya tepatnya, gue lupa berapa ratus persen lah, pokoknya ratus tapi gue lupa berapa tepatnya. Gue ngomong kayak oke, lu coba lihat S&P itu 4 tahun naik berapa, itu rata-rata banyaknya tuh nggak sampai 100 begitu loh ya. Kita lihat sendiri deh ya, kita lihat S&P ya. S&P satu business cycle lah gitu ya. Anggap dari, kalau ini tadi kan belum beres ya. Coba kita lihat yang sebelumnya deh. Nah, ini kan dari sini lah ya, kurang lebih sampai ke pucuknya sini lah. Itu kita bisa lihat itu sulit untuk tembus sampai kayak 200 300 itu sulit gitu. Bisa di sini ini 114% tuh udah luar biasa hebat. Dan sekarang faktanya kita udah mau menuju 4 tahun aja gitu ya. Ini kan dari 2022 nih ya. Dari 2022 S&P itu ke sekarang itu baru 80%. Udah mau 4 tahun loh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau kita ngomong kripto tuh udah gila sekali. Udah lu harusnya tuh wah dibandingkan dengan TradFi itu udah happy sekali dapat gain seperti itu. Ya tapi baik lagi, kita tuh manusia seringkali rakus. Ekspektasi tidak make sense begitu. Jadi udah dikasih berkat yang luar biasa. Ya ini berkat luar biasa loh. Lihat. BTC itu dari harga paling bawahnya ya, waktu kita barang-barang akumulasi di 2022 sekitar ya 15.700-an, ke harga running itu udah untung 649%. 649% bandingkan dengan tadi S&P, nggak sampai 100 gitu. Nah tapi baik lagi ya, karena ekspektasi kita nggak make sense dan pengen cepat kaya, wah segini emang bisa jadi berapa? Ya tergantung modal awal lu berapa. Begitu. Jadi seperti yang Warren Buffett bilang ya, it's not how much you make, bukan berapa besar yang lu hasilkan, tapi how much you can invest, berapa banyak lu bisa investkan. Gitu. Jadi kalau misalkan lu ngerasa, wah ya masa gua nggak modal 1 juta, kasarnya 4 tahun cuma jadi berapa tuh, 5-6 juta, wah kecil banget. Ya berarti apa artinya? Lu terlalu kecil investnya di awal gitu ya. Ya mindset ya, sering kali masih banyak yang kacau di kripto ini ya. Di kripto tuh aduh mindsetnya orang terlalu banyak yang aduh pengen cepet sekali ya, bukan cuma pengen cepet, pengen cepat sekali kaya, makanya kena tipu lagi begitu. Karena when it's too good to be true biasanya it's not, it's usually a scam ya, so hati-hatilah ya. Dan ya hati-hati dari mana informasi yang lu denger. Jangan sembarangan semuanya lu telan-telan aja gitu. Karena zaman sekarang informasinya sebenarnya nggak berharga ya. Yang lebih berharga filter gitu ya. Oke, beres kayaknya ya. Kita udah selesaiin semua. Sekarang tinggal kita masuk aja ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga
begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi gue ingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refraktor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di 117.798. Artinya kita bisa limit posisi long di sini. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi longnya dengan target TP yang konservatif di sini nih, di angka 119.280. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 119.872 ya. Nah, untuk posisi spot ada di angka 117.798, MA20 dan 111.752. Next Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini untungnya kita dikasih kesempatan untuk TP ya, retest 1, retest 2 di 3.689,4, kebuka posisi long, target TP-nya yang konservatif minimal ya, karena di angka 3.767 ya. Ini merupakan profit sebesar ya 2% lah kurang lebih ya 2%. Tapi buat yang TP, karena kalau yang nggak TP lupa pasang atau terlalu agresif, ya sayangnya jadi cut loss begitu. Jadi tergantung nih, ada yang cut loss, ada yang profit, tergantung lo disiplin nggak pasang target TP-nya ya. Sip, untuk posisi spotnya karena ini jebol maka ada perubahan ya. Buy limitnya jadi di angka 3.474, 3.320 dan di MA20 ya. Oke. Langsung aja kita masuk ke ini ya, kita langsung aja masuk ke wejangan ya. Nah, untuk wejangan ini kita akan ngomongin mengenai ya, sekali lagi pentingnya untuk kita memfilter informasi yang masuk ke otak kita ya, because we are what we consume. Ya, kalau kita konsumsi hal-hal yang tidak baik, konsumsi hal-hal yang tebak-tebakan, hal-hal yang terlalu optimistik ya, jadi seringkali hancur begitu. Jadi ya sekali lagi informasi di era digital seperti sekarang ini ya itu udah bisa dibilang ya informasi itu udah kayak nggak berharga. Yang berharga itu adalah filter, karena saking terlalu banyak informasi lu malah bisa bingung sendiri gitu. Jadi ya usahakanlah lu bisa memfilter apa yang lu konsumsi begitu ya. Nah, selain dari itu juga ya gue harus ingatkan juga ya, terutama untuk para newbies ya, untuk bisa membedakan mana informasi yang bagus atau enggak, si narasumbernya itu salah satu caranya adalah apakah dia deterministik atau enggak. Jadi dia mengeluarkan kata-kata seperti pasti, tidak mungkin, harus. Nah, kalau keluar kata-kata seperti itu adalah salah satu red flag-nya. Gitu, karena apalagi kalau kita ngomongin soal investment ya, itu tidak ada yang pasti 100%. Begitu. Dan bahkan sebenarnya bukan cuma itu aja, kita ngomongin segala macam teori pun gitu ya. Kayak teori ekonomi gitu. Itu tidak ada yang 100% begitu. Dan justru ciri-ciri orang yang actually get how complex the market works, how complex a certain ilmu tertentu lah gitu ya. Justru orang akan tidak berani deterministik karena dia tahu pasti ada some kind of exception gitu ya. Jadi itu salah satu ciri-cirinya ya.
Sip, itu kurang lebih untuk wejangan pada hari ini ya. Gua harap ini bisa ya menjadi reminder lagi aja, karena gini, gue yakin ya nanti semakin liquidity bertambah, apalagi kalau sampai the Feds udah mulai melakukan pivot gitu ya. Ya dari cycle-cycle sebelumnya keluarlah nabi-nabi palsu, ya keluarlah dukun-dukun palsu yang ujung-ujungnya menjanjikan berbagai macam hal. Yang penting terdengar meyakinkan saja, begitu ya. Nah, tapi buat orang awam ya itu seringkali gampang untuk orang-orang awam gampang untuk tertarik sama seperti itu. Ya, tapi gua harap sekarang dengan gua terus mengingatkan di masa-masa yang belum masa-masa gila itu ya gua harap ada yang jadi nyangkut di otak bahwa tar ini beberapa red flag yang pernah dibahas sama Bang Toshi nih ya. Wah, jangan didengar yang kayak begini. Nah, semoga bisa seperti itu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi tabur lo sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.